Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 17 Samarinda. Nama saya Lieva Zahra Tulia. Nama saya Katrina Renata. Nama saya Nel Fadila. Nama saya Najwa Afriliani. Nama saya Yanti Kurniawati. Nama saya Rianta Diayu. Kami ingin mempraktekkan sel elektrolisis dengan penjepit buaya dan pensil. Sebelum kita masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan apa itu sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia, atau secara teoritis, sel elektrolisis merupakan bagian dari sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks secara tidak spontan. Secara umum, sel elektrolisis ini tersusun dari elektrolit, anoda, dan katode, serta sumber listrik. Dalam praktikum kali ini kami menggunakan baterai. Selanjutnya saya akan menyebutkan alat dan bahan, yaitu yang pertama adalah penjepit buaya, garam, sendok, baterai 9 volt, kardus yang telah dibolongin, 2 pensil, dan 1 gelas air. Langkah pertama, masukkan buah pensil ke kardus. Langkah kedua, masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas. Langkah ketiga, setelah itu diaduk dengan menggunakan sendok. Langkah keempat, pasang penjepit buaya ke baterai. Langkah kelima, masukkan pensil yang telah dipasang ke kardus ke dalam gelas. Langkah keenam, jepit pensil dengan penjepit buaya yang telah terhubung ke baterai. Hasilnya adalah terbentuk gelembung-gelembung pada ujung pensil, dan ini disebut proses elektrolisis. Proses elektrolisis ini adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia, atau yang biasa disebut dengan reaksi redoks. Pensil yang dihubungkan dengan kabel berwarna merah bermuatan positif, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif. Elektrolisis ini memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Arus listriknya berasal dari baterai, sedangkan larutan elektrolitnya berasal dari garam. Nah, kenapa sih bisa terbentuk gelembung pada ujung pensil? Pada praktikum kali ini kita gunakan garam atau NaCl dan air, kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Lalu ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan OH-. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung pada anoda dan katoda. Gelembung-gelembung gas apa sih itu? Kutub yang bermuatan positif maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif, sedangkan kutub yang bermuatan negatif akan menarik ion positif. Salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi oksidasi dengan rumus 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi elektron diatomik Cl2 atau yang biasa disebut sebagai gas klorin. Jadi gelembung-gelembung yang terdapat pada anoda adalah gelembung gas klorin, dan jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat bahwa warna yang ada pada gas klorin adalah warna hijau. Lalu kanoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+
Kemudian ion menerima elektron dari kanoda dan terbentuk reaksi reduksi dengan persamaan reaksi 2H+, 2M menghasilkan H+ menerima elektron dari kanoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau yang biasa disebut dengan gas hidrogen. Jadi gelembung-gelembung yang terdapat pada kanoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam tabung reaksi dan kemudian didekatkan pada sumber api, maka akan terdengar bunyi klep-klep. Sementara itu masih tersisa ion Na dan OH. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa. Kemudian dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrosis ini menghasilkan natrium hidroksida gas, hidrogen dan gas klorin yang dapat dirumuskan sebagai 2NaCl tambah 2H2O menjadi 2NaOH tambah H2 tambah Cl2. Sekian praktikum yang kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.